Kemudian Nabi SAW menceritakan nasibnya orang kafir atau orang yang sering berbuat dosa, tidak mau bertobat kepada Allah. Qala, Nabi SAW bersabda, wa innal abdal kafirah wa fi riwayatin al-fajir. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain yang fajir, yang durhaka, yang senang berbuat dosa. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila di penghujung kehidupannya di dunia menyambut hari akhirat, yaitu hari kematiannya, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, juga turun kepadanya para malaikat. Jadi sama. Yang beriman tadi turun malaikat, yang kafir atau yang banyak berbuat dosa juga turun padanya malaikat. Tapi malaikat yang ini beda. Kata Nabi SAW, giladun shidadun, mereka adalah malaikat yang kasar lagi keras. Sudul wujuh, yang wajah-wajahnya hitam. Jadi subhanallah, sangat menakutkan. Makanya jamaah sekalian, tidak seorang pemberani pun ketika menjelang wafatnya kecuali dia menjadi penakut. Ya, ketika dia masih kuat-kuat, sehat-sehat, dia mengatakan, saya berani mati. Tapi kalau sudah berhadapan dengan para malaikat ini, dia pasti gentar. Tidak seorang pemberani pun kecuali menjadi gentar. Ma'ahumul masuh minan nar. Mereka sudah mempersiapkan untuknya pakaian yang sangat kasar yang berasal dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar. Mereka duduk di dekatnya sejauh matanya memandang. Artinya jumlah mereka sangat banyak. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datanglah malaikat maut lalu duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, seraya mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sukhtil minallahi wa ghadabin, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Qala, kata Nabi SAW, apa yang terjadi ketika itu jamaah sekalian? Benar-benar dia sangat takut. Fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u safu al-kathiru syu'ab minas sufil mablul. Maka tiba-tiba ruhnya menyebar ke seluruh jasadnya, berpegangan erat, tidak mau keluar. Maka apa yang terjadi? Malaikat maut pun menariknya secara paksa, seperti menarik besi yang memiliki banyak cabang dari kulit yang basah. Jamaah sekalian, bisa kita bayangkan besi yang cabangnya banyak, tajam-tajam, ditarik dari kulit yang basah, kulit yang melilitnya. Apa yang terjadi pada kulit itu? Kata Nabi SAW, fataqta'u ma'ahal uruq wal asab, sehingga memutuskan urat-uratnya dan persendian-persendiannya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sakitnya sakaratul maut yang seperti itu. Iya. Setelah dia keluar, apa yang terjadi jamaah sekalian? Fayal'anuhu kullu malakin baina sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama'. Malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan malaikat yang ada di langit semuanya melaknat dia, mendoakan supaya dia dimurkai, ditambah murka Allah kepadanya. Wa tughlaqu abwabus sama', dan ditutuplah pintu-pintu langit. Enggak boleh, dia enggak boleh masuk, enggak boleh lewat meskipun di langit yang pertama. Laisa min ahli babin illa wahum yad'unallaha alla ta'ruja ruhuhu min kibalihim. Tidak ada para malaikat penjaga pintu-pintu satu pun kecuali semuanya berdoa kepada Allah semoga ruhnya tidak lewat melalui pintu yang mereka jaga. Fayakhudhuha. Jadi malaikat maut pun mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta yaj'aluha fi tilkal masuh wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ard. Maka tatkala malaikat sudah memegang ruhnya, malaikat azab, malaikat yang keras lagi kasar ini tidak membiarkan ruhnya di tangan malaikat maut walau hanya sekejap mata. Segera mereka merampas ruhnya tersebut dan meletakkan di dalam pakaian yang berasal dari neraka, lalu dia keluar dengan bau bangkai yang paling busuk.
yang pernah ada di muka bumi ini. Fayas'aduna biha, lalu mereka pun mengangkat dia ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu, tidaklah mereka melewati malaikat yang berada di antara langit dan bumi kecuali mereka mengatakan ma hadzal ruhul khabis, siapa ruh yang jelek ini? Fayaquluna fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Disebutkan dia adalah fulan bin fulan, disebut dengan namanya yang paling jelek yang dinamakan kepadanya di dunia. Hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lahu, sampai akhirnya mereka tiba di langit pertama, mereka minta dibuka, fala yuftahu lahu, tetapi tidak dibukakan untuknya. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pintu-pintu langit tidak akan pernah terbuka untuk mereka, dan mereka juga tidak akan pernah masuk surga kecuali sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil mereka bisa menembus langit dan bisa masuk surga. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka ketika itu Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah catatan amalannya di sijjin fil ardi sufla, yaitu di bumi yang paling bawah. Disitulah diletakkan catatan amalannya. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan juga, aidu abdi ilal ardi, kembalikan hambaku tersebut ke bumi. Fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum, karena aku telah menjanjikan bahwa aku menciptakan mereka dari bumi, wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, maka padanya aku kembalikan mereka dan darinya aku akan membangkitkan mereka untuk kali yang kedua. Fatutrahu ruhuhu, maka jemaah sekalian, ruhnya pun dikembalikan, tetapi cara mengembalikannya sungguh mengerikan. Ruhnya itu dilempar dari atas langit. Fatutrahu ruhuhu minas sama'i torhan, dilempar dengan satu kali lemparan dari atas langit. Jemaah sekalian, langit itu disebutkan dalam athar yang sahih, jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Jadi dia sudah mendekati langit yang pertama, tidak dibukakan, maka dikembalikan ke bumi, tapi dengan cara dilempar. Ya. Hatta taqa'a fi jasadihi, sampai menyatu kembali dengan jasadnya. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hajj. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Itulah jemaah sekalian balasan orang yang menduakan Allah, yang meyakini ada Tuhan yang lain yang boleh disembah selain Allah. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui